Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Villa. Salam damai selalu. Dalam hidup tentunya kita pasti menghadapi hal yang tidak menyenangkan, perasaan sedih, ingin marah, perasaan dongkol, benci dan perasaan-perasaan lainnya yang tidak mengenakan. Baik itu dengan keluarga, pasangan, teman, sanak famili, tetangga dan lainnya. Dan itulah kenyataan hidup, tidak selamanya kita selalu merasakan hal yang menyenangkan, selalu bahagia, tidak ada duka dan kesedihan. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat-ayat firman-Nya, dengan mengangkat seorang rasul dan nabi di setiap umat dalam suatu negeri, untuk memberikan petunjuk jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, atau petunjuk di dalam tuntunan agama, agar manusia dapat menjalankan hidupnya, agar bisa mengendalikan hawa nafsunya, amarah, dendam, benci, hasad, dengki dan penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, penyakit hati inilah yang akan mendatangkan permasalahan dalam hidup kita, dan menjadikan hidup kita tidak merasa tenang, dikarenakan terkotori oleh penyakit-penyakit hati di dalam dirinya. Maka dari itu manusia harus bisa menghilangkan, dan dapat mengendalikan penyakit hatinya. Apa itu penyakit hati? Hingga sifat itu tidak disukai, dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat yang dimiliki oleh iblis yaitu sombong atau takabur. Penyakit hati sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk, atau tingkah laku tercela, al-akhlak al-masmunah. Penyakit hati yang pertama diantaranya adalah sikap sombong, takabur. Dan sifat-sifat atau penyakit hati lainnya, seperti iri, dengki, hasud, ngibah, dendam, emosi atau amarah, suka membenci, suka memfitnah, kurang sabar atau tidak sabaran, riak, ujub, mengikuti hawa nafsu dan sifat-sifat buruk lainnya. Dan karena itu, penyebab kafirnya iblis, sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 37. Yang pertama adalah, sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran, surat Al-Isra, ayat 37. Kedua, sifat yang tidak disukai Allah adalah mengagumi diri sendiri. Ujub, sifat sombong yang ada karakter ujub, yang merujuk pada kecenderungan mengagumi diri sendiri. Kebiasaan inilah yang menjadi akar rasa sombong di dalam hati seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. 1. Tamak lagi kikir. 2. Mengikuti hawa nafsu, yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan 3. Ujub, takjub pada diri sendiri. Hadis riwayat Abdur Razak. Ketiga, iri, dengki atau hasad. Menurut Toat, tanda utama penyakit ini adalah tidak senang saat melihat orang lain bahagia, sukses, atau mendapat rezeki lebih. Kondisi paling parah adalah ketika kamu berdoa agar kebahagiaan orang lain berpindah padamu. Perlu dipahami, iri dengki adalah salah satu penyakit yang bisa menggugurkan pahala. Ini senada dengan ucapan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang berbunyi, waspadalah terhadap hasad. Sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, suka pamer atau riya. Sifat ini muncul saat melakukan hal yang baik. Hati-hati perilaku seperti ini, karena bisa menghilangkan pahala dari amalan kebaikan. Pasalnya, kebiasaan pamer atau riya termasuk penyakit hati dalam Islam yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kikir atau bakil. Dasar utama dari perilaku ini adalah perasaan bahwa apa yang kamu miliki masih kurang. Akibatnya, kamu tidak mau membagi rezeki kepada orang lain yang lebih membutuhkan, padahal harta yang dimiliki sudah lebih dari cukup untuk hidup dengan nyaman. Di dalam Al-Quran Surah Al-Imran, ayat 180, dijelaskan bahwa mereka yang kikir di hari kiamat, kelak harus membawa hartanya dengan mengalungkannya. Menurut Imam Ibnu Qayyim, ada cara mengatasi penyakit hati, yaitu, pertama, membaca Al-Quran, dan tadabur, merenungkannya. Kedua, rajin mengosongkan perut, shaum, atau berpuasa. Ketiga, mendirikan salat malam, tahajud. Keempat, merendahkan diri di hadapan Allah, dengan doa dan zikir. Kelima, bermajelis bergaul dengan orang-orang soleh atau mengikuti kajian-kajian keislaman, tegasnya. Itulah sifat-sifat atau penyakit hati yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah. Dan itu pun, yang akan menghapuskan amal kebaikan kita. Semoga kita bisa menjauhkan sifat-sifat penyakit hati, yang ada dalam diri kita, agar amal kebaikan kita tidak sia-sia, atau pahala kebaikan kita, akan berkurang, bahkan habis, akibat mengikuti sifat atau penyakit hati yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Semoga bermanfaat. Bantu share, like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.